Halo Capricorn, selamat datang kembali dan terima kasih sudah mampir. Ini adalah reading untuk 3 bulan terakhir 2022. Kita akan lihat gimana perjalanan kamu menutup tahun 2022 ini. Karena ini general reading, untuk detailnya tiap bulan gimana situasinya akan terlihat ya. Kita akan konfirmasi lagi dengan reading di tiap bulannya. Tapi ini untuk gambaran secara general untuk kamu. Oke, kita akan lihat dulu Lenormand-nya untuk tema reading kamu. Pertama, kartu ini berbicara tentang sebuah rahasia, sebuah misteri yang terungkap, atau bisa juga kamu berada di sebuah situasi di mana situasi itu baru, jadi kamu kayak beradaptasi lagi, belajar lagi. Bisa juga kayak kamu belajar lanjut gitu pendidikan kamu, misalnya kayak bangku kuliah atau S2 dan semacam itu ya. Lalu yang ini berbicara tentang stabilitas atau kenyamanan atau zona nyaman. Lalu ini berbicara tentang sebuah akhir yang tidak terduga. Tapi gini, ketika saya menyebutkan kata akhir, kamu jangan fokusnya hanya di kata akhir aja, karena setiap kata akhir itu juga membawa sebuah awal yang baru. Saya melihat gini, ada kebingungan, seperti tidak bisa melihat jalan kamu, seperti ada keraguan untuk melangkah. Padahal di sini ada sesuatu yang menyenangkan yang sedang menunggu kamu gitu. Kayak kamu berubah jadi sosok yang lebih kuat, lebih bijak, dan mungkin dengan perubahan kamu itu kamu jadi orang yang dipandang karena orang melihat bahwa kamu udah berprogres. Tapi kita bahas satu-satu ya. Energi kamu direpresentasikan dengan ini lovers ya, lovers di deck ini. Lovers itu berbicara bisa hubungan romantis, bisa juga tentang pilihan. Mungkin saat ini kamu sedang menjalin hubungan romantis ya, atau bisa juga kamu dihadapkan pada pilihan gimana kamu memilih yang terbaik untuk diri kamu. Di sini saya melihat energi pilihan atau kebimbangan atau harus mengambil langkah seperti apa itu sangat kuat di 3 bulan ini. Tapi aku melihat kayak semesta akan menunjukkan jalan kamu gitu. Lalu energi yang melintasi kamu adalah Knight of Swords. Ini Knight of Swords di deck ini. Knight of Swords di deck ini aku melihatnya sebagai orang yang, kan kalau Knight itu biasanya menggambarkan orang yang umurnya muda gitu, kayak mungkin remaja atau sekitar 20-an awal gitu. Tapi di sini Knight of Swords-nya orangnya udah agak tua. Aku melihatnya udah ada kematangan dalam berpikir, ada kedewasaan. Tapi ini melintasi kamu, energi yang melintasi itu bisa jadi tantangan kamu atau yang membuat kamu berevolusi secara individu gitu. Jadi aku melihat mungkin ada seseorang yang ada faktor level kedewasaan di sini. Tapi nanti kita akan konfirmasi lebih lanjut ya. Di alam bawah sadar kamu ada magician. Di alam bawah sadar kamu gini, sebenarnya kamu punya semua hal yang kamu butuhkan, kamu punya kapasitas untuk mencapai goal kamu, untuk dapetin apa yang kamu mau. Tapi gini, magiciannya ada di alam bawah sadar kamu. Kamu lupa bahwa kamu punya itu semua, dan di sini aku mau mengingatkan kamu bahwa kamu punya itu semua. Kamu bisa dapetin apa yang kamu mau. Gimana kamu mensinkronkan antara hati, pikiran, dan action kamu ya. Tinggal gimana kamu mensinkronkan itu semua. Karena kamu punya semua yang kamu butuhkan untuk dapetin apa yang kamu mau. Aku mengerti kalau misalnya ada kebingungan, ada rasa khawatir, karena di sini ada strength, dimana kalau strength itu mungkin kamu melewati banyak hal, menaklukkan ego kamu, bisa juga seperti kamu ada keseganan karena ada kekhawatiran takut terluka atau takut kecewa. Tapi nggak apa-apa sih, wajar sebagai manusia, kadang ada rasa khawatir, ada rasa takut ketika kita nggak bisa melihat jalan kita ke depan seperti apa. Tapi karena di awal tadi gitu ya, karena ada energi tentang sebuah misteri atau sesuatu hal yang tersingkap, terungkap. Mungkin itu semesta menunjukkan jalan yang perlu kamu lewatin atau langkah yang perlu kamu ambil. Dengan kartu ini tadi ya, ini semesta berusaha menuntun kamu atau menunjukkan langkah kamu selanjutnya kalau misalnya seandainya saat ini kamu bingung atau bimbang. Karena di waktu lampau ada energi The Moon. The Moon ini berbicara tentang mimpi, tentang intuisi, bisa juga alam bawah sadar, dan bisa juga
karena ini misteri ya. Misteri itu kan sesuatu yang kita nggak ketahuin saat energi ini muncul. Tapi seiring berjalannya waktu akan ada waktunya kamu melihat itu semua. Dan kamu kalau menatap jalan kamu ke depan ada keseganan. Itu wajar karena kamu manusia ya. Tapi jangan sampai itu menghalangi kamu untuk melangkah. Itu jadi kayak berada di penghalang kamu untuk bergerak dan bikin kamu berada di zona nyaman kamu. Di emosi kamu digambarkan dengan page of swords. Page of swords itu ini energi yang mengkonfirmasi bahwa kamu berada di sebuah situasi yang baru. Kamu jadi kayak belajar lagi, beradaptasi lagi, kayak melihat-lihat dulu nih suasana, situasinya, supaya kamu bisa menyesuaikan diri dengan situasi yang baru ini. Bisa juga berbicara tentang impulsivitas ya. Saya melihat gini, sebenarnya kamu bukan tipe yang impulsif. Justru perlu didorong untuk lebih spontan. Karena di sini saya melihat ada keraguan dan kebimbangan energi di persimpangan jalan, kekhawatiran. Padahal lihat di sini ya. Di sini ada desan. Desan itu berbicara tentang gini. Ketika desan muncul, kamu bisa expect hal-hal baik, hal-hal menyenangkan itu terwujud di realita kamu, karena desan ini kartu paling happy di Major Arcana di seluruh deck tarot, kartu paling happy. Jadi ini akan muncul di realita kamu dalam 3 bulan ini. Kamu melangkah terus. Kalau misalnya gini, kalau kamu berhenti melangkah atau kamu gak mengambil langkah untuk terus maju, kayak kamu tetap bertahan di zona nyaman kamu gak akan melihat desan ini. Tapi kalau misalnya kamu melangkah, kamu percaya kalau semesta Tuhan akan menuntun jalan kamu, ini akan terwujud dalam realita kamu. Wujudnya gimana? Bisa jadi keberadaan seseorang, bisa jadi improvement dalam finansial, dalam bidang karir, bahkan mungkin berkat-berkat dari Tuhan yang bahkan kita nggak bisa bayangkan atau pikirkan dengan akal manusia kita. Di sini saya melihat gini, wajar kalau kamu khawatir. Mungkin di waktu lampau ya ada kekecewaan, ada luka hati, ada hal-hal yang gak berjalan seperti rencana kamu atau bahkan di luar dugaan kamu. Kayak ibaratnya dunia kamu mungkin hancur berkeping-keping ketika kamu berharap itu menjadi pencapaian kamu atau goals kamu, wajar. Tapi yang tadi aku bilang, akan ada desain di realita kamu, akan ada banyak momen menyenangkan, momen happy, momen yang patut disyukurin di realita kamu dalam 3 bulan ini. Dan kayak 3 bulan ini akan menjadi penghujung tahun yang manis buat kamu. Dan energi kamu ditutup dengan King of Swords. King of Swords ini yang tadi aku bilang, kamu akan jadi orang yang bijak, orang yang kuat. King of Swords ini orang yang cerdas. Dia udah melalui banyak hal, dan karena dia bijak, kompeten gitu, orang akan memandang dia gitu, bahkan segan, atau bahkan bisa juga kayak orang yang akan dimintai pendapatnya. Karena dia udah punya pengalaman atau dia udah kompeten dalam bidangnya atau dalam hal lain ya. Kita lihat tadi tuh of cups-nya kebalik. Kenapa magician-nya ada di alam bawah sadar kamu? Ya, perlu ada sesuatu yang berakhir. Lihat, magician-nya dikonfirmasi dengan death. Lihat, magician-nya dikonfirmasi sama death. Di bawah decknya tadi setelah aku shuffle magician lagi ya, the magician. Jadi gini, aku melihatnya di 3 bulan ini harus ada yang berakhir. Dan ingat lagi-lagi, ketika ada kata akhir, ada awal yang baru. Mungkin yang perlu berakhir ini adalah kebimbangan kamu, keraguan kamu. Kayak aku perlu meyakinkan kamu bahwa semesta menuntun jalan kamu dijagain, kamu dilindungin. Dan semesta mungkin gak akan langsung nunjukin semuanya gitu. Kalau ditunjukin semuanya mungkin kamu kaget. Seperti itu ya. Nah, harus ada yang berakhir dari cara berpikir kamu, keraguan kamu, atau rasa khawatir, takut kamu, itu perlu berakhir. Supaya kamu bisa melihat sinar matahari. Hal-hal menyenangkan terwujud di realita kamu ya. Dan ingat, kamu punya semua yang kamu butuhkan untuk mewujudin apa yang kamu mau. Kenapa ada Two of Wands? Kenapa ada kebimbangan? King of Wands. Apakah kamu meragukan kemampuan kamu? Kayaknya enggak. Aku berpikir bahwa kamu adalah jenisan zodiak yang sangat praktikal, sangat kompeten, sangat kalau melakukan sesuatu itu agak termasuk kategori yang perfeksionis ya. Jadi kayak kalau kamu meragukan kemampuan kamu, kekuatan kamu dalam melalui badai kehidupan, skill-skill dalam pekerjaan atau bidang apapun yang kamu tekunin, kayaknya itu kamu insecure gitu, bukan kamu gak kompeten atau kamu gak kuat. Itu lebih kepada kamu insecure. Dan yang tadi aku bilang di sini magician, kamu bisa sebenarnya, dan kamu punya semua hal yang dibutuhkan. Cuman gimana kamu mengembalikan rasa percaya diri kamu
atau memulihkan rasa percaya diri kamu dan kamu ingat bahwa kamu bisa. Karena King of Wands juga orang yang sangat berdedikasi dan mencintai pekerjaannya gitu. Jadi nggak mungkin kalau kamu bukan orang yang kompeten atau orang yang nggak bisa dalam hal yang ditekunin. Dan kalaupun kamu masuki dalam situasi baru di mana kamu juga ibaratnya skill kamu agak newbie gitu, aku percaya kamu bisa catch up, bisa cepat belajar, karena itu tadi, kamu tuh berdedikasi sama apa yang kamu kerjakan. Apa yang terjadi, apa yang sudah berlalu di belakang, biarkan berlalu, jangan sampai itu menghalangi pandangan kamu untuk melihat apa yang semesta mau datangkan di hidup kamu ya. Ingat, ada hal-hal baik, hal menyenangkan yang siap menyambut kamu atau jadi penutup tahun 2022 yang manis buat kamu. Oke, segitu aja dulu readingnya kali ini. Semoga bermanfaat dan sampai ketemu di reading berikutnya ya. Bye.